menjelaskan mengenai bab 5 gejala kejiwaan pada manusia normal, subbab sensori dan persepsi, yang bersumber dari buku Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Tafsir Tarbawi. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, yakni sensori. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diberi rahmat berupa indera yang sangat berharga baginya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dari itu indera harus digunakan untuk mentransformasikan objek atau informasi sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat, karena sesuatu aktivitas manusia harus dipertanggungjawabkan. Dan berikut adalah macam-macam indera manusia, baik indera yang telah populer maupun yang belum populer di kalangan masyarakat. Macam-macam indera yang pertama yakni indera penglihatan. Mata yang dimiliki manusia sesungguhnya suatu rahmat yang tak dapat dihargakan dengan apapun di dunia ini. Melalui mata, manusia dapat mengetahui, membedakan, mengklasifikasi, dan menandai beberapa benda di sekitarnya. Mata tidak hanya berfungsi untuk melihat objek di sekitar kita, tetapi juga untuk mengekspresikan banyak hal. Melalui ekspresi mata atau gerakan-gerakan pada mata juga dapat diketahui apakah seseorang itu sedang marah, bahagia, sedih, susah, senang, atau perasaan-perasaan yang lain. Masuk pada indera yang kedua, yakni indera pendengaran. Setiap bunyi dan suara yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh benda-benda di alam ini dengan intensitas tertentu dapat ditangkap oleh telinga dan dikirim ke otak untuk ditafsirkan. Untuk dapat didengar dengan baik, gelombang suara yang merambat dari luar tidak boleh terhambat masuknya sampai ke otak. Gendang telinga akan bergetar sesuai dengan suara yang merambat masuk. Jadi, jika ada hambatan, maka pendengaran menjadi kurang jelas. Kemampuan pendengaran pada setiap orang sangat bervariasi, tetapi tekanan suara 120 hingga 130 desibel sudah cukup menyakitkan telinga dan dapat menimbulkan kerusakan pada sistem pendengaran. Maka dari itu biasanya jika ada suara petir atau suara apapun yang menggelegar, manusia akan spontan untuk menutup telinga karena manusia khawatir dirinya akan mengalami kematian karena yang ditimbulkan oleh suara-suara yang menggelegar seperti petir tersebut. Kemudian indera yang ketiga yaitu indera pencecapan. Lidah menjadi instrumen untuk membedakan berbagai rasa. Lidah terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan informasi ke otak tentang suatu benda yang menyentuhnya, yang dikenali dengan manis, asin, pahit, asam, bahkan campuran. Melalui sistem indera perasa atau pencecap, manusia akan merasakan emosi puas atau bahagia dengan makanan dan minuman yang dikonsumsinya yang enak dan lezat. Selanjutnya yakni indera penciuman. Alat penciuman terletak dalam selaput mukosa di bagian paling atas rongga hidung. Sel-sel yang terlibat dalam penciuman yaitu sel-sel olfaktori, terletak pada selaput mukosa di dalam rongga hidung. Kita mencium suatu zat karena molekul-molekulnya secara tetap terlempar dari zat itu dalam bentuk uap ataupun debu dan terbang menuju hidung. Indera selanjutnya yaitu indera praba. Indera praba adalah indera yang paling luar areanya, menyangkut seluruh permukaan kulit.
meski beberapa di antaranya ada yang lebih sensitif daripada yang lainnya. Indra peraba merupakan pertahanan pertama atau paling luar dalam sistem mekanisme pertahanan diri. Melalui kulit kita bisa merasakan kenyamanan dalam sebuah sentuhan, ataupun sebaliknya, melalui kulit juga memberi rasa tidak enak, bahkan kesan mengerikan. Selanjutnya yakni indera temperatur. Manusia memiliki kepekaan terhadap panas atau dingin secara normal berada pada sekitar 25 Celcius. Sangat menakjubkan bahwa Allah telah menciptakan mekanisme pada diri manusia untuk terus-menerus berupaya menyeimbangkan kondisi secara otomatis pada level normal setiap ada kondisi ekstrim yang dialami. Selanjutnya yakni indera rasa sakit. Rasa sakit pada umumnya dirasakan lewat kulit, tetapi lebih kompleks ketimbang sekedar rabaan. Rasa sakit bahkan kadangkala areanya tidak dapat dipastikan dengan tepat karena merambah ke seluruh wilayah tubuh lain yang sebenarnya tidak mengalami cedera. Tubuh memiliki mekanisme penolakan. Rasa nyeri memberi peringatan adanya sesuatu yang tak lazim. Terjadinya pembengkakan ataupun infeksi sebenarnya adalah bentuk mekanisme tubuh untuk menolak benda asing yang tidak lazim itu. Kemudian, indera keseimbangan. Indera keseimbangan adalah indera yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh dari pengaruh gravitasi. Keseimbangan dimaknai dengan kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dan kestabilan postur oleh aktivitas motorik yang dilakukan. Yang terakhir yakni indera kinestetik, yaitu indera yang mengatur gerak dan diam, gerak kaki dan ayunan tangan yang berimbang merupakan hasil kerja dari indera kinestetik. Lanjut pada materi yang kedua yakni persepsi. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum karabim biqi'ati yahsabuhu adh-dham'anu ma'ah hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Artinya, orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Orang-orang yang dahaga menganggapnya air, hingga apabila ia mendatanginya, ia tidak menjumpai apapun. Sebaliknya, ia mendapati ketetapan Allah baginya di sana. Lalu, dia memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Allah sangat cepat perhitungannya. Persepsi pada umumnya diartikan sebagai kemampuan manusia untuk menandai, menamai, dan membedakan suatu objek melalui penginderaan. Persepsi adalah kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan dalam interaksi manusia dengan lingkungannya. Objek yang diindrakan di sekeliling kita dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda oleh setiap individu. Oleh sebab itu, munculnya perbedaan persepsi pada individu disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya yaitu yang pertama disebabkan oleh latar atau set. Dalam hal ini, tingkat pengetahuan, pengalaman, dan budaya manusia sangat bervariasi. Hal ini berpengaruh pada cara pandang dalam berbagai hal seputar kehidupan mereka. Misal, objek yang berada dalam kerumunan sejumlah objek besar akan dipersepsikan sangat kecil, tetapi ketika ia berada dalam kerumunan sejumlah objek yang kecil, maka akan tampak besar. Contohnya seperti orang yang biasa-biasa saja, ketika berada di tengah-tengah orang yang bodoh, dia akan tampak seperti orang pintar. Namun sebaliknya, jika ia
berada di sekeliling cendekiawan, maka dia akan tampak seperti orang bodoh. Yang kedua yaitu perhatian. Perhatian yang muncul saat mengamati suatu objek berfungsi penting dalam persepsi detail objek tersebut. Individu yang tertarik dan meluangkan waktu untuk mengamati sesuatu objek akan mampu mengekspresikannya dengan lebih baik dibandingkan mereka yang tidak tertarik. Orang yang mencurahkan perhatiannya pada suatu objek mampu mengekspresikan lebih baik. Dengan memperhatikan manusia dapat menangkap detail-detail objek secara lengkap, utuh untuk disimpan dalam memori. Allah meminta kita untuk memperhatikan kejadian-kejadian yang dialami saat ini, yang dialami kita pada saat kita di bumi ini. Yang ketiga adalah budaya. Bumi dihuni oleh manusia yang beraneka ragam dalam warna kulit, ras, agama, bahasa, dan budayanya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa penciptaan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka dari itu perbedaan ini tidak seharusnya dijadikan sebagai sumber pertentangan, melainkan sebagai sarana untuk saling menghormati dan saling mengenal. Dalam pandangan Allah, yang penting adalah ketaatan seseorang, bukan perbedaan etnis. Oleh karena itu, tidak relevan bagi manusia untuk membanggakan perbedaan tersebut. Yang keempat yakni kebutuhan. Kebutuhan juga dapat menyebabkan perbedaan persepsi antar individu. Orang yang sedang kelaparan boleh jadi sangat peka terhadap aroma bawang goreng dari warung di seberang jalan, sehingga saat melihat tumpukan gelang karet pun barangkali terbayang di benaknya sepiring mie goreng pedas yang menggoda selera. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bahwa kadangkala kebutuhan berlebih dapat membawa persepsi keliru. Orang yang terlalu mencintai materi atau harta berupaya mengumpulkannya sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal dan haramnya, menaikkan hak-haknya karena mengira hal itu akan mengekalkan hidupnya. Yang kelima adalah keyakinan. Perbedaan persepsi antar individu tidak hanya dipengaruhi oleh budaya saja, tetapi juga oleh keyakinan pribadi, khususnya keyakinan keagamaan. Contohnya, dapat dilihat dari cara penganut Hindu dan Islam mempersepsikan hewan tertentu seperti sapi yang dianggap suci oleh umat Hindu, tapi diperlakukan berbeda oleh Islam. Dalam konteks ini, penyamaan persepsi tidak selalu diperlukan. Sebaliknya, penting untuk membiarkan perbedaan tersebut dan menghormatinya sesuai dengan cara pandang masing-masing. Cukup banyak ayat Al-Quran yang menekankan hal ini. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Kafirun yang menjelaskan bahwa tiap-tiap agama dibebaskan untuk menyembah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Masuk pembahasan selanjutnya, yakni hubungan sensori dan persepsi. Sensori dan persepsi saling terkait erat. Sensori atau indera menyediakan data mentah yang kemudian diproses oleh otak untuk membentuk persepsi. Ketertarikan dan perhatian terhadap objek tertentu dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mempersepsikan detail-detail penting yang menunjukkan bahwa persepsi tidak hanya bergantung pada informasi sensorik, tetapi juga pada faktor psikologis dan emosional. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa persepsi dapat dipengaruhi oleh bias dan asumsi yang kita miliki. Oleh karena itu, kesadaran akan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat membentuk kita menjadi lebih objektif dalam memilih situasi dan interaksi sosial. Kesimpulannya, pemahaman tentang indera dan persepsi sangat penting dalam konteks fenomena kejiwaan manusia. Indera memberikan kita alat untuk berinteraksi dengan dunia, sementara persepsi memungkinkan kita untuk memahami dan memberi makna pada pengalaman tersebut.
Dengan menyadari bagaimana kedua aspek ini berfungsi, kita dapat meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif. Hal ini juga dapat membantu kita dalam mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih dalam lagi terhadap perspektif orang lain yang pada gilirannya dapat memperkaya hubungan sosial dan kehidupan kita secara keseluruhan. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.